Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pemirsa Ruang Lesehan Podcast. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dengan narasumber yang nggak kita ragukan lagi ya kapasitas beliau. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Haitami. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Insyaallah. Gimana, Pak, terkait dengan Basnas Kalteng ini? Kayaknya lagi rame ya. Karena pernah melihat program bagi usaha, Pak ya. Dari pentol, jualan daging ayam. Nah, bisa nggak dijelasin sedikit mengenai program Basnas Kalteng selama periode Bapak sendiri? Ya. Terima kasih. Ya, ini memang kalau berbicara Basnas, khususnya Basnas Provinsi Kalimantan Tengah, kami menganggap saat ini adalah merupakan paradigma baru dengan sistem cara yang mungkin agak berbeda. Karena pada prinsipnya ini adalah juga implementasi dari gerakan Cinta Zakat yang digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beberapa hari yang lalu. Jadi dalam penerapannya memang kami melakukan lebih banyak kepada program, sehingga dengan demikian apapun yang bisa kita lakukan itu lebih bermanfaat dan memiliki nilai yang tumbuh di kalangan penerima. Dengan demikian bahwasanya orang muzaki atau orang yang berinfak itu bisa melihat langsung secara penuh bahwasanya memang apa yang mereka salurkan melalui Basnas Provinsi Kalimantan Tengah itu betul-betul bisa tumbuh dan bisa bermanfaat bagi penerima. Oke. Program Ramadan kali ini, Pak, ada nggak sesuatu yang digaungkan? Karena kan kita sedang bulan Ramadan nih. Betul. Ada nggak kira-kira program dari Basnas khusus bulan Ramadan ini? Ya, untuk bulan Ramadan ini insya Allah kita memang akan melakukan launching, yang mana itu programnya itu adalah gerakan sedekah durian. Jadi kenapa durian nih, Pak? Jadi ya? Kenapa durian ini kan? Sebenarnya sedekah durian ini adalah merupakan akronim dari sedekah 20 ribuan. Nah, jadi melalui sedekah 20 ribuan ini, kenapa angka 20 ribuan? Karena memang kalau memang mau sedekah misalnya memang banyak silakan. Tetapi ini kita harapkan dengan angka 20 ribu ini diharapkan ini tidak menimbulkan rasa beban bagi orang yang ingin bersedekah. Karena kok ringan ya, kok sedikit ya. Sebenarnya itu ringan dan sedikit. Tetapi jika angka ini kita kelola, misalnya kita berhasil mengelola 1000 saja orang yang bersedekah, tentu kita bisa menghasilkan 20 juta. 20 juta rupiah dari 20 ribu gitu kan. Nah, lalu dengan 20 juta ini kita kumpulkan hasilnya nanti insya Allah untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Nah, contohnya diantaranya yaitu kita memang melakukan, sedang mencanangkan yaitu kegiatan pemberdayaan ekonomi yang antara lain ya, kalau yang kemarin kita sudah lakukan launching itu kegiatan misalnya gerobak usaha atau misalnya bantuan pendidikan atau apa, kita dengan sedekah 20 ribuan ini, dana yang terkumpul ini kita harapkan bisa menjadi dana abadi umat. Dengan dana abadi umat kita bisa membiayai, membantu permodalan usaha, kita juga bisa membiayai pendidikan, kita juga bisa membiayai dengan produk usaha, program-program yang lain, yang pada intinya ini sedekah biasa yang insya Allah jika dikelola secara terarah, lebih profesional melalui program, insya Allah pemberi sedekah biasa ini tadi akan merasakan sebagai amal jariah. Nah ini harapannya, jadi sedekah biasa menjadi jariah. Nah ini. Jadi di Basnas ini nggak cuma zakat toh, Pak ya? Bukan cuma zakat yang kita kelola, kita juga di situ ada infak, ada sedekah, juga ada kita mengelola itu fidyah gitu kan. Kita juga mengelola kurban juga apa.
Nah ini pada dasarnya memang dalam sebuah wadah yang namanya Basnas ini memang kita berusaha untuk lebih kreatif dan inovatif. Karena berbicara tentang potensi umat sebenarnya untuk Kalimantan Tengah, mungkin saya agak lebih panjang. Iya, nggak apa-apa. Karena kalau berbicara potensi umat di Kalimantan Tengah dengan jumlahnya 74,5% adalah penduduk Muslim, itu sebenarnya sangat besar. Namun sejauh ini belum dikelola secara optimal atau kita masih dalam berupa spot-spot tertentu saja sehingga tidak terarah, lalu pemanfaatannya pun kurang berdampak atau memberikan akses yang lebih baik terhadap maksud daripada sedekah maupun zakat itu sendiri. Iya. Jadi kita berbicara program Pak ya tadi. Iya. Nah, sebenarnya filosofi zakat menurut Ketua Basnas sendiri itu gimana sih? Nah, kalau berbicara filosofi zakat itu sebenarnya kembali kepada perintah agama sendiri ya. Iya. Jadi kenapa kalau berbicara zakat itu ada amilnya atau ada panitianya? Iya. Berbeda dengan orang mau sholat tidak ada panitia sholat. Berbeda orang puasa tidak ada panitia puasa. Tetapi kalau bicara zakat, ini justru ada panitianya. Kenapa? Memang di dalam Al-Quran itu memang sudah begitu tahu dan memang sudah memahami bahwasanya memang zakat ini memang harus dikelola sebenarnya oleh panitia itu sendiri. Panitia inilah yang di tempat kita di Indonesia itu ada yang namanya Badan Amil dan kita di sini atau Lembaga Amil Zakat gitu kan. Dan kita di sini adalah Basnas Badal Amil Zakat Nasional. Jadi pada dasarnya apakah filosofi zakat itu? Jadi zakat itu sendiri jika dikelola secara baik, secara terarah, insya Allah sebenarnya itu adalah merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah kesenjangan sosial. Itu yang terjadi. Dan tentu saja ini memerlukan kesadaran dari semua pihak. Demikian. Ya, menarik Pak ya, filosofi zakat, program. Namun gini Pak, karena kebetulan ya pengalaman ulun dan melihat beberapa lingkungan sekitar masih banyak warga-warga kita Palangkaraya maupun secara umum Kalimantan Tengah itu berzakatnya masih non kelembagaan Pak. Betul. Dalam artian ke ustadz ya. Betul. Habis itu ke masjid. Nah, bagaimana strategi-strategi Basnas ini biar orang-orang berzakat ke Basnas sesuai dengan gerakan cinta zakat tadi Pak ya? Betul. Bagaimana strategi-strategi? Iya. Memang dalam rangka untuk ini adalah merupakan pola lama yang memang saat ini masih terjadi. Jadi kita tidak menyalahkan pola yang berjalan seperti itu karena memang dalam praktiknya kita juga dari pihak panitia amil zakat yang secara kelembagaan dan kenegaraan ini ditunjuk adalah Basnas belum bisa hadir sampai tingkat bawah. Namun ini perlu kesadaran bahwasanya Basnas sendiri harus bisa memposisikan diri dalam artian jika tidak bisa melaksanakan, tentu dia harus memiliki kepanjangan tangan ke masjid-masjid, ke musola atau apa. Salah satu jalan yang lebih bagus itu adalah dengan sistem membentuk unit pengumpul zakat di masjid, di musola atau tempat ibadah. Dengan kata lain, ini dimaksudkan supaya apapun yang terhimpun itu sebenarnya diarahkan dan terarah. Itu pada intinya. Jadi kalau memang budaya prismatik itu adalah budaya kebiasaan orang berzakat, bersedekah, berinfak itu kepada misalnya tuan guru atau apa, lalu tuan guru ini membagikan kepada orang lain, itu memang sudah sesuatu yang memang kita biasa temui lah. Nah, tapi dengan sistem yang seperti yang saat ini yang memang harus dipelajari oleh semua pihak bahwasanya memang zakat fitrah, zakat mal yang dibayarkan kebanyakan itu pada bulan Ramadan, jika kita kelola dengan sistem unit pengumpul zakat, insya Allah ini lebih terarah gitu. Dan apalagi kalau kita berbicara juga ini sebenarnya panitia masjid ini panitia amil, panitia pengumpulan atau amil sih. Nah, jadi kalau berbicara itu tentu lebih panjang lagi, apalagi ketika berbicara ini kalau berbicara pada hukum. Tetapi kalau kita berbicara daripada secara
Saya berpikir secara secara praktis bahwasanya memang negara sudah menunjuk Basnas itu untuk menjadi wakil dari negara untuk memberdayakan dan mengelola itu. Nah itulah, jadi perlu ada gerakan bersama dan menjadikan bahwasannya zakat, terutama untuk kita memasuki di bulan Ramadan ini adalah masalah zakat fitrah. Ini jika kita kelola sebagian dengan secara bagus dan secara kontinu terarah itu tadi, tentu insya Allah akan menjadi potensi yang cukup besar bagi pemberdayaan umat. Jadi gitu. Ya, jadi kalau kita berzakat secara kelembagaan itu lebih terarah gitu. Lebih terarah itu. Ya, karena kita supportnya dengan pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun gimana? Dalam artian kerjasamanya lebih luas gitu Pak ya? Kerjasamanya lebih luas, artinya kan gini, kita mungkin di daerah kita tidak ada, kalau di dalam zakat itu ada 8 asnaf. Iya. Biasanya itu kan mungkin ada di situ ada rekop atau ada budak hamba sahaya. Gitu. Di daerah di sini, mungkin di daerah A tidak ada yang kategori seperti itu. Tetapi di daerah lain mungkin ada. Contohnya rekop itu adalah orang yang pekerja yang terpaksa harus bekerja karena memang terikat utang atau terikat apa gitu kan. Yeah. Nah ini yang memang tidak kita ketahui. Kalau berbicara di daerah B yang ini ada 1 orang di situ, mungkin kalau di daerah B ini saja itu cuma sendiri dia menebus daripada kewajiban untuk melepaskan diri daripada kontrak kerja yang tidak, yang ini kan bahasanya kontrak kerja yang tidak terikat tetapi harus gitu ya. Yeah. Nah tentu tidak sanggup. Nah kalau kita koordinir secara lebih profesional, daerah B, daerah A yang tidak ada warganya di situ kelompok rekop, di daerah C maupun D yang tidak ada, secara otomatis kalau misalnya kita galang persatuan, kita bisa kontribusikan untuk menembus si B ya, si yang ada di daerah B ini tadi. Subsidi silang. Nah, subsidi silang. Tentu kan ini perlu koordinasi. Nah, koordinasi inilah yang diperlukan. Kalau misalnya masing-masing masjid jalankan misalnya gitu kan, jalankan bagi-bagi sedekah, bagi-bagi zakat sesuai dengan annya, tentu tidak memenuhi 8 asnaf itu. Sementara di daerah lain mungkin ada kejadian seperti itu. Nah ini yang memang harus harus kita PR bersama lah ya, untuk diterjemahkan bahwasanya memang rekop itu mungkin bagi kita bukan cuma sekedar budak hamba sahaya, tetapi dalam posisi lain ini adalah ya seperti saya katakan tadi, dia bisa jadi terikat dengan kontrak kerja untuk bekerja dengan tuannya dalam jangka waktu tertentu selama dia tidak bisa membayar hutang, maka dia masih terikat dengan kontrak itu. Nah ini kalau kita bayarkan, dia tentu bisa lebih leluasa dan bisa hidup dan merdeka. Nah ini salah satu pesan moral daripada hikmah daripada zakat itu, dan memang ini tidak bisa diutak-atik 8 asnaf ini di dalam, karena memang sudah ditentukan dalam ya Basnas Pak ya, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengelola zakat. Iya betul. Jadi peran pemerintah sampai saat ini atau peran kepala daerah sampai saat ini dalam mensukseskan zakat di Kalimantan Tengah gimana Pak? Kalau berbicara regulasi, tentu saja kalau berbicara bagaimana adukan pemerintah khususnya di Kalimantan Tengah sebenarnya sudah menerapkan adanya regulasi. Bahkan itu ada 2 regulasi yang diterbitkan. Yang pertama yaitu ya terkait dengan instruksi gubernur yang diterbitkan Desember 2019 tentang optimalisasi penerimaan zakat, infak dan sedekah dari aparatur sipil negara muslim di lingkungan Pemprov Kalimantan Tengah. Lalu juga ada surat edaran gubernur yang ditujukan kepada bupati wali kota se-Kalimantan Tengah. Isinya yaitu penerimaan zakat, infak dan sedekah di kabupaten kota. Jadi secara regulasi ini memang sudah kita, kalau ini betul-betul bisa dijalankan,
ini insya Allah pesan zakat, infak dan sedekah ini bisa dikelola oleh Basnas maupun lembaga amil zakat yang ada, khususnya di kalangan ASN. Namun memang kami akui bahwasanya memang adanya political will, adanya dukungan pemerintah daerah dalam hal ini untuk melakukan pressure atau melakukan dorongan terhadap program ini, bukan cuma hanya sekedar berupa terbitnya SK selesai, tidak, tetapi ini ada langkah yang lebih dahsyat. Karena ini juga bukan hanya gerakan Basnas sebenarnya, ini bukan hanya Basnas. Basnas cuma dalam hal ini sebagai operator. Tetapi sebenarnya pada intinya itu adalah upaya pengentasan kemiskinan yang kembalinya itu adalah terjadinya peningkatan taraf hidup masyarakat di Kalimantan Tengah. Dan secara politis ini justru berdampak kepada keberhasilan pembangunan yang dilakukan kepala daerah di daerahnya masing-masing. Subhanallah. Jadi kalau bahasa kita itu dari mustahik jadi muzaki gitu Pak ya? Itu kan memang salah satu daripada upaya kita bagaimana menjadikan zakat, infak, sedekah itu lebih produktif dan konstruktif. Kenapa kita kemarin itu membagi-bagikan gerobak? Kenapa kita membagi-bagikan itu paket usaha yang dikembangkan oleh orang yang memang kita sudah seleksi, kita survei, lalu kita berikan modal usaha? Karena itu pada dasarnya memang kita ingin bahwa apa yang mereka dapatkan itu bukan hanya cukup untuk dirinya sebagai penerima, tetapi juga dia bisa mencukupi anak maupun istrinya di rumah. Oke lah, kalau kemarin kayak paket usaha, nih saya berbicara sedikit agak paket usaha. Paket usaha yang kita bagikan kemarin itu satu paketnya nilainya 1,3 juta atau 1.300.000. Dengan 1.300.000 jika itu dijalankan, insya Allah mereka dapat menghidupi 5 orang di dalam keluarganya paling. Ada istri, ada anak gitu kan. Dan itu jika dilakukan maka secara kontinu setiap hari dia bisa menghidupi keluarganya itu dengan 1.300.000 modal awal. Nah, berbeda kalau misalnya kami membagi-bagikan duit 1.300.000 dalam bentuk uang tunai. Nah, tentu pesan daripada zakat, pesan daripada maksud untuk membagi-bagikan zakat itu lebih bermanfaat itu tentu kurang terasa lah. Boleh jadi dia pulang belikan beras, belikan ikan, belikan apa, boleh jadi belikan seperti itu. Tetapi itu hanya cukup untuk paling lama 1 bulan, paling dalam 2 minggu gitu kan. Nah dengan uang 1.300.000, oke lah lama-lama paling lama 2 bulan. Tapi setelah 2 bulan itu apa lagi yang mereka akan lakukan? Nah ini yang merupakan tantangan bagi Basnas untuk membuat program. Makanya seperti saya sering istilahkan, Basnas itu tidak lebih dari seperti dapur. Nah, yang namanya dapur itu mengelola dan memasak apapun bahan yang ada di dalamnya. Kalau misalnya masuk itu daging, kami bisa produksi daging itu menjadi steak. Kita bikin daging rica-rica, bikin jadi pentol, bikin macam-macam aneka varian bentuk makanan. Nah ini fungsi daripada Basnas. Fungsi Basnas membuat makanan itu supaya bisa dimakan dan bisa dinikmati oleh orang yang menerimanya. Nah, kalau seandainya kami dalam hal ini memposisikan diri sebagai Basnas itu menerima daging, lalu daging ini kami bagi-bagikan lagi dalam bentuk mentah kepada orang, saya menilai itu bukan Basnas, tetapi itu namanya supplier. Nah, jadi gitu. Inilah saya membedakan bahwasannya memang Basnas itu sendiri harus bisa berpikir dan menciptakan program-program kemandirian bagi penerimanya itu. Dengan demikian, itu kembali lagi, jika mereka telah hidup, insya Allah mereka bukan lagi sebagai penerima, tetapi kalau mereka hidup, mereka akan menjadi pemberi. Nah ini ya. Dan dengan kata lain juga, bagi orang yang sudah bersedekah melalui Basnas, insya Allah sedekah yang biasa itu tadi, kalau ini dijalankan, maka akan menjadi amal jariah. Nah ini yang memang kita dorong, dan ini perlu gerakan bersama. Artinya mungkin saat ini ada yang cuma ngasih 100.000, ada yang nyumbang misalnya 50.000. Tetapi jika kita akumulasikan dalam jumlah yang besar,
Nah, tentu ini akan menjadi sebuah potensi. Nah, gerakan inilah yang saat ini mendorong kami untuk membuat sebuah program yang namanya kami sebut itu adalah Gerakan Penghimpunan Dana Abadi Umat. Nah, itulah insya Allah kalau memang ada waktu dan memang diizinkan, kami insya Allah gerakan ini sendiri akan kami harapkan langsung diluncurkan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, karena ini memang merupakan program yang diharapkan bisa menjadi unggulan bukan hanya dalam satu kali. Jika ini sekali saja terhimpun, maka dana ini akan menjadi berputar-putar. Jadi konsep itulah yang saat ini sedang kami godok dan tinggal menunggu timing aja lagi. Artinya berbicara program kami insya Allah siap. Tetapi tinggal timing aja lagi. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Oke, Pak. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan Pak yang masuk nih. Oh, silakan. Oke. Jadi mohon izin kita bacakan Pak ya. Iya, silakan. Apakah ada program Basnas untuk beasiswa mahasiswa Pak? Karena dulu di zakat wakaf prodi ini kayaknya. Prodi zakat wakaf itu awalnya ada beasiswa. Apakah itu berlanjut atau hanya untuk yang sudah lewat gitu? Iya. Untuk program beasiswa memang saat ini memang kami sedang godok. Cuma lebih kepada memang itu tadi. Kami lebih berbicara kepada proyeksi yang memang berdampak. Kemarin yang jadi persoalan itu adalah dalam analisa kami, banyak di tempat kita ini alumni pesantren yang saat ini mengabdikan diri di pesantren, gitu. Namun walaupun secara keilmuan tentu ilmu agama khususnya mereka tentu lebih mumpuni. Tapi karena masalah ekonomi, ini mereka mungkin untuk kuliah di perguruan tinggi ini yang jadi kendala. Dan ini memang yang orang-orang seperti inilah yang saat ini memang kami proyeksikan. Karena memang mohon maaf kalau berbicara dana sendiri kita belum mencukupi untuk memenuhi. Kami sebenarnya berkeinginan ada program beasiswa bagi mahasiswa zakat dan wakaf gitu kan, yang sudah kuliah, tentu saja. Tapi dalam hal ini, kami mungkin kalau bagi mereka yang di situ sudah ada program-program yang lain, misalnya bidik misi atau apa, di situ. Tetapi kami ingin menyentuh yang belum tersentuh, yaitu tadi orang-orang alumni pesantren yang memang mengabdikan diri pesantren, tetapi belum bisa kuliah karena memang masalah ekonomi. Nah, kenapa saya berpikiran seperti itu? Saya berharap 5 tahun yang akan datang itu calon-calon orang yang ingin duduk di Basnas, orang-orang yang duduk di dalam lembaga agama ormasnya itu adalah orang-orang yang latar belakang pesantren, yang memiliki latar belakang pendidikan yang memang sudah kita uji dan pengabdiannya di masyarakat bagus. Dengan demikian, karena misalnya kenapa saya berpikir seperti itu? Kendala atau persoalan utama adalah masalah syarat. Cukup susah untuk mencari orang yang mau mendaftar ke Basnas, bukan berarti dia itu tidak mampu atau apa. Tetapi masalahnya itu adalah memang karena terkendala dengan masalah ijazah. Syarat paling sedikitnya adalah sarjana S1. Nah, dengan orang-orang pesantren ini dia tidak berlatar belakang pendidikan S1, bagaimana dia bisa masuk mendaftar jadi Basnas? Itu. Jadi kalau misalnya kita saat ini kita didik, ini orang ini sudah menjadi bitar dan lalu kemudian dia menjadi sarjana, secara keilmuan dia sudah mumpuni, dia sudah memiliki latar belakang pendidikan agama yang cukup dalam. Lalu kemudian jika saatnya sudah mencukupi, maka dia akan mampu menjadi anggota Basnas. Dia mampu menjadi anggota lain, karena memang itu tadi syaratnya itu. Nah, jadi kembali kepada beasiswa. Jadi memang harapannya bahwasanya memang kita ingin beasiswa itu diberikan kepada mahasiswa zakat wakaf apa. Tapi bukan hanya zakat wakaf, tetapi ini juga mahasiswa mungkin di mahasiswa
tarbiyah, mahasiswa syariah, mahasiswa yang lain. Tetapi karena memang ini memang saat ini kondisinya memang perlulah, oke lah. Saya pandang mereka saat ini sudah kuliah, silahkan, mungkin karena ini ada peluang di bidik misi, silahkan. Tetapi kami masih saat ini sedang membidik orang-orang yang dari latar belakang pesantren untuk bisa kuliah. Itu yang ingin kita dorong. Yang belum kuliah. Yang belum kuliah dan mengabdi, orang berlatar belakang pesantren dan mengabdi di pesantren. Itu. Iya. Silahkan tinggal datang ke Basnas Provinsi. Nah, itu yang kita bidik itu. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Ini mengenai relawan. Betul. Apakah Basnas membuka relawan Ramadan tahun ini Pak? Karena tahun kemarin katanya ada nih. Apakah tahun ini buka relawan kayak yang dulu pernah jaga di Metos? Ya. Jaga di Metos. Apakah tahun ini buka kembali bagi relawan mahasiswa yang ingin ikut bantu tenaga maupun pikiran di Basnas Provinsi Kalimantan Tengah? Iya. Kemarin itu memang dalam rangka menyambut Ramadan ada beberapa usulan yang memang kami godok. Terkait termasuk diantaranya itu adalah membuka gerai zakat di pusat-pusat perbelanjaan atau di tempat-tempat yang memang dianggap layak lah gitu. Nah, memang ada keinginan seperti itu, namun kondisi saat ini memang rasanya agak terlalu riskan lah karena memang masa pandemi seperti ini. Nah, makanya untuk itulah kami lebih mengarahkan penggalangan dana itu kepada bentuknya non tunai atau misalnya, makanya kami sekarang kan itu ada kerjasama dengan Link Aja. Link Aja terakhir kami kerjasama dengan Link Aja. Di situ dengan scan barcode kris gitu kan, cukup ya. Nah, jadi berapapun angka yang ditransfer gitu kan bisa sudah masuk ke rekening Basnas, dan insya Allah itu nanti kita akumulasi lalu kita tentukan bagaimana programnya mana. Jadi memang kalau berbicara apakah relawan, dan saat ini memang kami selain kalau berbicara relawan kita perlu relawan, tetapi karena memang kondisinya memang belum memungkinkan gitu, dan sebenarnya kita juga ada yang namanya kelompok generasi zakat Indonesia. Jadi kelompok generasi zakat Indonesia ini adalah relawan Basnas yang memang berlatar belakang mahasiswa yang diharapkan ini mereka kelak akan menjadi generasi sadar zakat. Saat ini mereka mungkin masih bertugas yang namanya relawan membantu kegiatan Basnas atau apa. Tetapi jika mereka memahami bagaimana Basnas itu dari dalam, insya Allah dalam beberapa tahun ke depan mereka tahu bagaimana apa yang harus dilakukan dalam upaya menghimpun dana zakat infak sedekah di masyarakat dengan mempelajari program-program yang ada secara langsung. Nah inilah. Gitu. Oke, berarti udah dididik sejak dini relawan. Relawan itu seperti itu. Kita juga memang ada beberapa target sebenarnya. Relawan itu bukan cuma gerakannya cuma untuk mengumpulkan zakat. Kita sebenarnya ada beberapa program, namun ya itu tadi tuh kita memang masih melihat kondisi dan keadaan di Basnas sendiri. Kita perlu beberapa organ. Kita perlu beberapa organ di Basnas itu yang memang nanti insya Allah harus diisi oleh orang-orang relawan. Di antaranya organ itu adalah Basnas Tanggap Bencana. Karena memang sejauh ini Kalteng belum punya Basnas Tanggap Bencana. Padahal sewaktu-waktu jika ada kejadian atau apa, mereka inilah yang nanti akan turun untuk mendistribusikan bantuan sekaligus sebagai tenaga yang diharapkan bisa menolong, membantu penanggulangan bencana di daerah. Nah ini yang memang sedang kita pikirkan, namun bagaimana caranya memang karena ini juga menyangkut dengan masalah pendanaan yang memang cukup besar untuk itu. Oke, baiklah pendengar Ruang Lesehan Podcast, kita udah dengar bersama ya program-program Basnas Kalteng. Insya Allah ya dengan bantuan dan kerjasama kita semua, Basnas Kalteng akan maju Pak ya. Iya betul. Oke, terakhir Pak, mungkin ada yang bisa disampaikan ke pendengar Ruang Lesehan Podcast dari Bapak, silakan. Ya kalau berbicara ya harapannya terbesar itu adalah bahwasanya paradigma kita saat ini zakat itu sebenarnya adalah solusi
jika diarahkan secara profesional dan terprogram. Bagaimana supaya bisa terarah dan terprogram? Itu di zakat silahkan disalurkan melalui lembaga-lembaga. Saya tidak berbicara cuma Basnas saja ya, karena di luar sana juga ada yang namanya LAZ atau LAS, Lembaga Amil Zakat, yang mereka juga memang memiliki kemampuan untuk mengelola itu. Tapi pada dasarnya jika dikelola seperti itu dengan profesional dan terprogram, insya Allah zakat yang dikeluarkan itu bisa memberikan akses atau dampak yang luar biasa dalam upaya perbaikan ekonomi. Itu yang pada intinya. Nah, seperti yang saya sebutkan bahwasanya dalam sebuah quotes yang itu maksudnya ini bukan tentang soal berapa yang bisa kamu berikan, tetapi ini adalah apa yang bisa kita perbuat. Oke, luar biasa lah ya. Terima kasih. Jadi kira-kira itu aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memang bisa dipahami oleh semua pihak. Dan kami dari Basnas Provinsi Kalimantan Tengah saat ini juga terus melakukan upaya dan pembenahan. Nah, karena ini juga menyangkut kepercayaan publik kepada kami, di mana yang saat ini kami akan melakukan audit internal melalui kantor akuntan publik. Dengan demikian hasilnya ini bisa menjadi dibaca oleh semua pihak bahwasanya ini loh kinerja kami. Dan walaupun secara administrasi kita juga pelaporannya jelas itu ke Basnas Pusat, ke kantor Kementerian Agama, juga kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Tetapi ini adalah merupakan salah satu bentuk daripada tanggung jawab kami kepada publik bahwasanya Basnas juga bersikap terbuka dan dalam pelaporannya harus akuntabel, sehingga bisa menjadi lembaga yang betul-betul dipercaya dan dapat diamanahi untuk mengelola uang publik. Luar biasa. Jadi jangan ragu berzakat. Jangan berlaku ya, lewat Basnas. Lewat Basnas. Ya, bukan bersedekah ke Basnas ya. Nah, bersedekah melalui Basnas. Nah, gitu. Oke, terima kasih Bapak Haitami. Terima kasih juga waktunya berhadir di Ruang Lesehan Podcast. Mohon maaf kalau kadarnya Pani banyak mungkin kada disediakan panitia. Masya Allah. Siap. Oke, sekian, terima kasih banyak. Saya Rami Rizani. Mohon maaf jika banyak ada salah-salah kata. Sama-sama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.